kita yang mohon maaf namanya nggak bisa saya sebutkan karena emang nggak ada nama-namanya, nggak dikasih. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semua yang hadir pada siang hari ini. Kita doa yuk sama-sama, mudah-mudahan Ustazah Afifah beserta keluarga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga yang saya hormati para asatid wa asatidah, para orang tua, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para pejabat, ahlan wa sahlan wa marhaban, habibana, Habib Haidar, Al Asgar. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Insyaallah semalam saya bareng sama beliau juga Bu di pesawahan Cilacap. Alhamdulillah sekarang bisa bertemu lagi dengan beliau. Kita doakan sama-sama semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Diberikan panjang umur. Amin. Hidupnya senantiasa berkah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu yang kami hormati, abang adik yang kami cintai, salam kenal dari dai aksi Doni Dion dari Bekasi. Gitu dong, kok tahu ya. Bapaknya Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah. Sebelumnya Doni Dion mau nanya, Doni sama Dion dan ibu-ibu semua yang ada di sini, bapak-bapak kenal sama kita berdua? Emang kenal di mana? Oh, di TV. Gantengan di TV apa asli ya? Masya Allah. Di TV masih pada kurus, sekarang udah pada cantik-cantik. Di TV masih deket, sekarang udah belum pasti. Jadi alhamdulillah Ibu, waktu 2019 sebenarnya kita berdua udah pernah ngisi di sini, ya Bu ya. Waktu itu acara halal bihalal kalau nggak salah, yang masih pada ingat. Dan sekarang alhamdulillah tahun 2022 Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur. Jadinya alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Bapak dan Ibu semuanya. Dan kemarin alhamdulillah waktu ajang aksi 2021 itu ajang aksi tingkat Asia, ada 5 negara. Doni Dion salah satunya yang mewakili Indonesia, alhamdulillah mendapatkan juara 1. Kita mohon doanya dari Bapaknya, Ibu doain mudah-mudahan Doni sama Dion kedepannya semoga tambah berkah. Amin. Masih semangat Bu? Masih semangat? Alhamdulillah semuanya masih semangat. Kalau Doni Dion belum semangat, soalnya belum disemangatin ayah. Iya, belum disemangatin ayah karena insya Allah pulang dari sini bawa ayah. Tinggal pilih. Kalau masih pada semangat, nanti Doni Dion mau sapa. Nanti Doni Dion bilang salam takwa. Di sini semua kompak jawabnya berkah, berkah, berkah. Boleh? Ayo kita coba. Salam takwa. Alhamdulillah. Barusan ibu-ibu ada yang ngomong apa tuh? Itu kok Doni Dion kok cadel sih gitu. Oh, pada ketawa aja tuh, ketawa. Emang kalau cadel kedengeran ya? Jangan ngomong berkah aja kelihatan gimana emang berkah, berkah, berkah. Iya juga sih. Orang-orang kalau mau berkah pakai lidah, kalau kita pakai tenggorokan. Gimana tuh? Oh, sound system rusak. Tapi nggak masalah. Gimana? Walaupun cadel, kita punya wajah yang ganteng. Daripada kamu, cowok kamu ganteng tapi nggak terkenal. Para ibu yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita semua kumpul di sini dalam suasana yang gembira dan bahagia. Gembira dan bahagianya kita, alhamdulillah. Yang pertama, kita bisa bersama-sama silaturahim. Kita berdua yang dari Bekasi bisa bertemu dengan Bapak
dan ibunda yang ada di sini. Alhamdulillah silaturahim sama-sama. Yang kedua, gembira dan bahagianya kita karena alhamdulillah ada kita, ada Bilal, anak dari Ustazah Afifah udah dihitan. Mana bocahnya? Nah, ini dia. Alhamdulillah Bu, kencingnya sekarang udah bisa lurus. Iya, alhamdulillah. Kita doakan sama-sama. Semoga adik kita, adik Bilal setelah dihitan bisa menjadi anak yang soleh. Senantiasa rajin ibadahnya. Dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Tadi malam isi acara pengajian umum di Musawakan. Sekarang siang ini kita ngisi acara walimatul khitan yang ceramahnya alhamdulillah udah dihitan juga. Iya, jadi udah ngerasain dah tuh sakit perih udah ngerasain. Cuman biarpun sakit awal-awalnya nanti ujung-ujungnya enak. Nah enaknya maksudnya kalau udah disunat kan dapat amplop banyak tuh, dapat uang banyak, mikirnya yang lain. Dan makanya sama-sama nih kita ngaji sekarang kumpul, kita ngaji, kita bahas tentang khitan. Jangan sampai kita pulang ceramah dari sini ditanya sama tetangga, ibu kemarin dengan ceramah Doni Dion bahas apaan? Jawabnya, kulon boten gatos. Tadi saya belajar dulu kan? Ya, tadi saya tanya dulu ahlinya. Ayo sama-sama dah sekarang kita kumpul sekarang nih. Ayo sama-sama kita bahas tentang Maulid Nabi. Lah, kok Maulid Nabi? Maulid Nabi kita bulan September, Oktober kan kita insya Allah diundang lagi ke sini. Oh, iya. Gak kode Ustaznya, cuman kalau bisa usahain. Para bapak dan ibu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin sebagian dari kita masih belum ada yang tahu tentang seluk beluk khitan, sehingga sebagian daripada kita mungkin menghitankan anaknya hanya sekedar tradisi aja, atau ikut-ikutan tetangga sebelah anaknya khitan, kita ikut khitan juga. Nah, oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini ayo bersama-sama kita kaji apa itu khitan, bagaimana hukumnya, dan juga apa saja hikmah-hikmahnya, supaya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah kita bisa lebih merasakan penghayatannya. Lalu apa itu khitan? Khitan secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu khotana. Apa Bu? Khotana, yang artinya memotong. Sedangkan khitan secara istilah adalah membuka atau memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan. Nah, jadi kulit yang ada di ujung kemaluannya dipotong. Supaya apa? Supaya mudah dibersihkan pada saat buang air kecil, supaya terhindar juga daripada najis. Karena kalau misalkan kita sholat, ngambil wudhu, belum disunat, mohon maaf, itu najisnya masih nempel di ujung kemaluan. Karena kita syarat suatu ibadah, melaksanakan ibadah harus suci. Iya, jadi yang dipotong hanya kulit bagian ujungnya saja, atau secara medis disebut kulut ya Bu. Hanya kulitnya aja yang dipotong. Lalu bagaimana dengan hukumnya? Nah, para ulama sepakat bahwasanya khitan hukumnya adalah wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nahl ayat 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi dari ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan syariat dari Nabi Ibrahim alaihi salam.
Syariat apa aja yang dijalani dari Nabi Ibrahim? Haji, kurban. Nah, yang salah satu ini adalah khitan. Tuh. Jadi khitan ini adalah sesuatu yang disyariatkan. Karena sebagaimana kalau kita melihat daripada sejarah, Nabi pertama, laki-laki pertama yang dikhitan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, "Ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu 80 sana bil qadum." Nabi Ibrahim alaihissalam menghitankan dirinya pada saat usia 80 tahun dengan menggunakan bil qadum. Tahu nggak Bu, al qadum itu apa? Tahu nggak Bu? Al qadum itu kampak tuh. Coba bayangin kalau sekarang kita kayak kampak Bu. Jangankan ujungnya habis semuanya tuh. Makanya harus bersyukur zaman sekarang udah pada canggih teknologi. Orang sekarang dihitan udah pakai gunting, udah pakai laser, betul ya? Iya, itu juga dibius dulu, agak sakit rasanya. Coba kalau zaman sekarang dihitan masih pakai kampak. Wah, yang mau anggap orang yang pada pengen masuk Islam kagak jadi, gitu lihat kita pakai kampak pun bisa habis ntar ya Bu. Iya, masya Allah. Jadi syariat khitan ini dari masa Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diteruskan sampai kepada kita, sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada kita para umatnya. Nah, makanya ada yang nanya sama saya nih, tadi katanya kita disuruh syariat ini sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang nanya sama saya, kok Nabi Muhammad nyuruh kita buat dikhitan tapi nggak ada ceritanya Nabi Muhammad dikhitan. Nah, ini yang sangat luar biasa nih, baginda Rasulullah sangat istimewa. Basyarun lakal basyar, manusia tapi bukan sembarang manusia. Rasulullah Bu itu sudah dikhitan dalam keadaan ia pas lagi lahir. Jadi pada saat ketika lahir Rasulullah sudah dalam keadaan dikhitan. Saking luar biasanya baginda Rasulullah. Ini makanya saya mau cerita sedikit tentang keistimewaan baginda Rasulullah. Boleh nggak Bu? Boleh nggak Bu? Iya, sebenarnya Mak ini acara pada waktu hitam ya. Cuma saya mau cerita sedikit tentang keistimewaan Rasulullah. Jadi Mak insya Allah nanti pulang dari sini amplopnya tambahin. Tuh Rasulullah sangat istimewa. Saking istimewanya baginda Rasulullah yang bedain kita sama Rasulullah mabuk Nabi makan, tapi Rasul makannya sedikit. Nabi tidur, tapi tidurnya sedikit. Beda sama kita. Kita mah dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur, dikit-dikit marah, dikit-dikit salah, dikit-dikit lupa, dikit-dikit maksiat, dikit-dikit lama-lama perut buncit, perut melilit, jadi penyakit, akhirnya sering cepirin. Beda Rasulullah mah makannya juga sedikit, cuma sekedar keisi aja. Kalau kita mah sedikit-dikit apa? Seporsi, 2 porsi tuh, masya Allah. Iya, apalagi istilah baginda Rasulullah tuh, keringetnya baginda Rasulullah mah jadi minyak wangi tuh. Nabi keringetan, kita juga keringetan nih kayak sekarang ibu yang lagi kipas-kipasan, keringetan. Cuman keringetnya baginda Rasulullah sama keringet kita beda. Keringetnya baginda Rasulullah mah wangi, harum badannya meskipun dari kejauhan udah kecium wanginya. Kan kita sama-sama udah tahu tuh ceritanya Bu, yang mana dikisahkan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Singkat cerita, Rasulullah pada saat siang hari mampir di rumah Anas, kemudian tidur siang. Sampai tidur siang itu Rasulullah badannya keringetan. Kemudian ibunya Anas namanya Ummu Sulaim datang menghampiri baginda Rasulullah sambil bawa kain, bawa elak. Nah Rasulullah yang lagi tidur dielak, itu keringatnya masya Allah. Kemudian diperas, dimasukin ke dalam botol. Rasulullah bangun, ditanya, ya Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in? Wahai Ummu Sulaim, kamu tuh lagi ngapain? Ya Rasulullah, hadza 'araquka naj'aluhu fi thibina wa huwa min atyabi thib. Ini keringatmu ya Nabi. Lalu keringatmu ini aku jadikan minyak wangi. Dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi yang saya pernah cium tuh. Minyak wangi itu yang ada di dunia yang harganya mahal juga, kalah sama keringatnya baginda Rasulullah. Makanya ntar ibu ini mah kalau penasaran ya,
penasaran tak pulang dari sini ngeliat suaminya keringetan, lah ambil tisu, elap pelan-pelan, jangan dibuang, pres masukin botol, cium dah. Wah, ini apa kecil? Ya emang beda. Iya, terus Masya Allah, apalagi mau keistimewaan Rasulullah yang membedakan dengan kita. Rasulullah yang memiliki paras wajah yang paling tampan. Jadi kalau ibu-ibu yang hari ini melihat Doni Dion yang segini aja udah ganteng banget, itu Rasulullah, Masya Allah, lebih ganteng. Bahkan Rasulullah lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Bu, ibu, Nabi Yusuf ganteng nggak, Bu? Emang ibu pernah ketemu Nabi Yusuf? Ketemunya mengucup kali ya. Nabi Yusuf yang kita ketahui Nabi yang sangat tampan luar biasa, tapi ternyata baginda Rasulullah jauh lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Iya. Itu kalau diibaratin, ini ada lingkaran nih dibelah jadi dua. Lingkaran itu dibelah jadi dua, setengahnya untuk ketampanan baginda Rasulullah, setengahnya untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi untuk Nabi Yusuf dibelah kan? Sepapat untuk Nabi Yusuf, sepapat untuk kita semua manusia daripada cakep. Tuh, lihat ketampanannya baginda Rasulullah tetap utuh, lagi dibagi-bagi lagi. Makanya buat yang laki-laki jangan pada bangga kalau dibilang, aduh mas ganteng banget, jangan bangga dulu. Sebab kita kan ganteng-ganteng cuma ganteng sepakat doang. Apalagi saya udah sepakat dibagi dua lagi, udah makin tipis dah. Tuh Masya Allah Rasulullah. Makanya kan kita sering baca tuh di dalam sebuah sholawat ya, pada saat makhluk qiyam kita sering baca tuh, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa qadi anta misbahus suduri. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Masya Allah, anta syamsun anta badrun, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan bulan purnama, anta nurun fawqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya, anta iksiru wa ghali, engkau bagaikan emas murni yang sangat mahal harganya, anta misbahus suduri, engkaulah pelita hati. Luar biasanya baginda Rasulullah. Tuh tadi keistimewaan yang boleh kita bahas. Salah satunya tadi baginda Rasulullah dilahirkan sudah dalam keadaan di kita. Luar biasa. Nanti ada pertanyaan nih, emang kira-kira sejak apa? Ada nggak aturan khusus usia berapa itu kita harus dihitan? Para ibu, menurut ajaran Islam tidak ada ketentuan secara khusus di dalam nas, baik Al-Quran maupun As-Sunnah, kapan seorang anak itu harus dihitan. Maksudnya pada usia berapa nggak ada. Karena Rasulullah sendiri dalam sabdanya dalam hadits riwayat Al-Hakim, "Qatal Hasan wal Husaina yaum as-sabi'i min wiladatihima." Beliau menghintarkan kedua cucunya tuh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain pada saat usia 7 hari dari hari kelahirannya. Nah, akan tetapi biasanya di kita biasanya nih anak-anak dihitan itu pada usia berapa? Anak-anak pada umumnya dihitan pada saat usia 7 tahun. Ini mah umumnya ya Bu, bukan dianjurin, bukan diwajibkan umur 7 tahun bukan. Tapi umumnya dihitan pada saat usia 7 tahun. Kenapa alasannya? Karena alasan ini dihubungkan dengan dianjurkannya seorang anak untuk melakukan ibadah sholat pada saat usia 7 tahun. Karena Rasulullah pernah bersabda, "Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat ketika ia usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka jika kagak mau sholat pada saat usia 10 tahun.
Nah, jadi umumnya pada saat usia 7 tahun. Jadi nggak ada ketentuan batasnya kapan. Kadang-kadang ada yang usia 5 tahun, usia 10 tahun. Yang penting sebelum akil balik. Iya. Sebab kalau misalkan sudah akil balik, biasanya laki-laki kan ditandai dengan mimpi basah ya Bu. Dengan keluarnya mohon maaf cairan sperma dan kemaluannya. Nah makanya biasanya seorang anak itu dihitungkan pada saat mereka sebelum akil balik. Dengan tujuan apa? Supaya nanti pada saat balik mereka sudah wajib melaksanakan ibadah, maka mereka bisa maksimal tuh melaksanakan ibadah. Coba kalau seandainya belum dihitan pada saat balik, mereka melakukan sholat atau ibadah yang lain nggak sah. Karena apa? Masih ada najis di ujung kemaluannya. Cuma kalau tadi kita melihat dari hadis yang pertama, itu Nabi Ibrahim dihitan usia 80 tahun. Terus lah berarti kita juga nggak apa-apa kali ya? Nah, ini kagak pernah ngaji begini. Kalau orang pada ngaji lo main keran begini. Itu Nabi Ibrahim kenapa dihitan pada saat usia 80 tahun Bu? Singkatnya mah gini gampangnya. Wahyu turun mengenai hitan itu pada Nabi Ibrahim turun pada saat Nabi Ibrahim usia 80 tahun gitu. Kalau misalkan turunnya Nabi Ibrahim pada saat usia 40 tahun langsung dilaksanakan. Tapi ini turunnya pada saat usia 80 tahun. Nah, jangan disamain sama Nabi Ibrahim. Umatnya baginda Rasulullah mah umurnya pendek-pendek. Nabi-nabi yang sebelumnya umurnya panjang-panjang. Nah, kita disuruh syariat sama Nabi Muhammad SAW sebelum akil balik. Kecuali yang mu'alaf. Mu'alaf baru masuk Islam usia 30, usia 40 langsung dihitan. Nah, kalau kita umat Islam baru dihitan usia 50 mah udah awal kita. Alat ya. Kayak kerupuk itu tuh. Kerupuk apa? Kerupuk kulit. Iya. Lalu ada pertanyaan lagi nih Ustaz, gimana? Apakah kewajiban khitan itu cuma buat laki-laki? Yang perempuan nggak boleh? Jadi menurut madhab Imam Syafi'i, sebagaimana kita semua yang kita menganut di Indonesia mayoritas madhab Syafi'i, yang diwajibkan untuk khitan bukan hanya laki-laki saja, tapi perempuan pun juga sama. Tapi kalau perempuan itu prosesnya lebih gampang, makanya perempuan mah nggak ada acara-acara hajatan kayak begini. Perempuan itu proses khitannya cuma gimana sih yang dijelasin ya? Cuma memotong gimana jelasinnya ya? Sampaikan aja ya, fikih ya. Terus ini kalau nggak dibahas nanti nggak tahu ya Bu ya. Hanya memotong kulit mana tuh? Hanya memotong kulit bagian atas sebelah vulva dah gitu aja dah. Daripada paham ibu-ibu mah. Iya. Ya saya baca dulu makanya tahu. Iya, hanya segitu aja. Makanya biasanya karena prosesnya lebih gampang, lebih cepat daripada laki-laki. Hanya usia berapa hari aja udah dihitan. Cuman di sini Nabi juga berpesan dulu ya. Iya, Nabi pernah berpesan kepada tukang khitan perempuan. Nabi SAW bersabda, "Ukhudi wa la turhiki." Potonglah, tapi jangan dihabisin. Kenapa Bu? Disuruh dipotong tapi jangan dihabisin. Nah, secara medis dan secara hukum Islam ini ada artinya nih. Ini mohon maaf ya Bu ya, ini bukannya jorok bukan. Tapi emang yang namanya ngaji fikih mah harus paham. Disuruh dipotong jangan dihabisin. Kenapa? Kalau misalkan itu dipotong yang perempuan sampai habis, nanti kagak ada nafsunya. Makanya kesian kan bapak pada nganggur. Iya. Tapi kalau misalkan kagak dipotong sama sekali, mohon maaf, nafsunya besar kayak orang-orang barat tuh. Nafsunya tidak terkontrol sama sekali. Nanti malah menjatuhkan harga diri seorang perempuan. Makanya dipotongnya, potong tapi jangan dihabisin ya, sedang-sedang aja lah. Ya, iya betul. Karena kata Nabi lanjutannya, fa innahu andaru lil wajhi wa ahdha 'inda zawji. Maka yang demikian itu bisa mencerahkan wajah. Artinya menjaga kemuliaan yang ada pada wanita dan juga bisa menyenangkan suami. Jadi khitan ini disyariatkan kita dalam agama Islam bukan sekedar supaya mudah dibersihin aja tuh, bukan sekedar supaya gampang membersihin daripada najis. Tapi di dalam khitan ini ada pelajaran-pelajarannya. Kita sebagai orang tua juga harus tahu buat anak-anak kita. Kira-kira mau tahu apa enggak? Mau tahu apa enggak Bu? Kalau mau tahu,
Nih perhatiin. Syadida dida 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 syadada dida du syadida dida. Hikmah khitan ada dua macamnya. Yang pertama meningkatkan keimanan, yang kedua menjaga kebersihan. Insya Allah hidup penuh kesucian. Cakep. Mantap nggak Bu? Ya iyalah, mantap, juara Asia. Sombong amat. Itu Masya Allah Bu. Hikmah khitan yang pertama untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Jadi yang perlu kita ketahui bahwasanya ketika Allah mensyariatkan suatu ibadah untuk kita, di dalamnya tentu mengandung hal-hal yang bermanfaat buat kita. Salah satunya adalah khitan. Khitan disyariatkan di dalam agama Islam tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita, baik secara lahiriah maupun batiniah. Jadi asal daripada syariat kita itu untuk menyempurnakan agama sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Haji, menikah itu pun sama untuk menyempurnakan agama Islam. Jadi khitan ini adalah suatu tanda khusus yang diberikan. Karena sejarahnya dulu Nabi Ibrahim, Allah janji sama Nabi Ibrahim untuk anak keturunannya bakal dijadikan sebagai nabi dan juga raja. Makanya kita lihat Nabi Ibrahim punya anak, banyak anaknya yang jadi nabi. Disebutkan Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi. Dengan apa? Dengan tanda khusus yang diberikan, yaitu tanda khitan setiap anak yang baru lahir. Nah makanya tanda khitan ini adalah tanda seseorang masuk ke dalam agama Islam. Orang Islam wajib untuk khitan. Begitupun khitan pada saat itu Bu, di masa Nabi Ibrahim alaihissalam pun juga sebagai ujian. Kenapa dikatakan ujian? Karena tadi Nabi Ibrahim berkhitankan pada saat usia 80 tahun. Ya kalau kita lihat usia segitu mah ya begitu dah ya Bu ya. Istilahnya udah tua. Nah jadi sebagai ujian, makanya dikatakan oleh Sayyidina Ibnu Hajar al-Asqalani itu pada saat beliau menghitankan dirinya sempat terjadi luka yang agak parah pada kemaluannya, sehingga pada saat itu beliau berdoa kepada Allah untuk meminta disembuhkan. Lalu pada saat itu Allah berkata, wahai hambaku yang saleh, sesungguhnya kamu terlalu cepat-cepat untuk melaksanakan perintahku. Apa jawaban yang luar biasa dari Nabi Ibrahim? Ya Allah, sesungguhnya aku tidak ingin menunda-nunda apa yang sudah kamu perintahkan kepadaku. Tuh luar biasa. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, udah dijamin masuk ke dalam surga. Seorang nabi dijamin masuk ke dalam surga, tapi Allah nyuruh kita langsung. Beda sama kita manusia, dosa masih banyak, surga masih belum jelas, hisab masih menegangkan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, kita malah jadi nasi uduk, si nasi kering dicampur sama nasi perah. Dengar beduknya sering, tapi banyak yang pura-pura. Sholat zuhur semangat, giliran asar lemas. Sholat maghrib kepepet, giliran isya kemalaman. Akhirnya subuh kebablasan. Betul nggak Bu?